kita semua salve, selamat pesta Paskah untuk kita semua. Baik yang sama kita hormati Mama Bungo bersama dengan anak-anak, juga Romo Ali, Romo Leri, Romo Eva, Romo Melki, Romo Ciko dan Opa Pater Tago, Opa Mama, umat sekalian, kakak adik saudara yang kami kasihi. 1 tahun sudah kita telah berpisah secara fisik bersama dengan almarhum suami, ayah, saudara kekasih kita Bapak Dr. Hermanus Bungo. Tetapi kita yakin bahwa Bapak Hermanus Bungo sudah berbahagia di surga, dan sore hari ini sampai dengan malam hari ini kita semua kembali untuk mengenang sekaligus mendoakan keselamatan jiwa dari Bapak Hermanus Bungo. Di malam hari ini kita mengenang 1 tahun kepergian Bapak Bungo, dan kita sekalian menyiapkan hati untuk memulai dengan perayaan misa malam hari ini. Kita berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para imam Tuhan, Pater Tago, Romo Ali, Romo Ciko, Romo Melki, dan Romo Liri yang terkasih, Mama Bungo bersama adik-adik yang terkasih, kita semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Pesta Paskah. Tuhan sudah bangkit bagi kita semua, dan kini Dia mulai menampakkan diri bagi para murid dan tentunya bagi kita semua. Maka dalam sukacita, suasana kebangkitan dan penampakan, kita sama-sama menghaturkan doa-doa dan harapan kita kepada Tuhan. Secara khusus pada kesempatan ini, sekali lagi sebagai umat beriman, kita terus memohonkan keselamatan dan kebahagiaan yang kekal bagi saudara, suami, bapak kekasih kita Hermanus Bungo yang telah berpulang 1 tahun yang lalu. Kita sama-sama berdoa semoga dengan rahmat kebangkitan
yang telah kita rayakan bersama dapat menghantar saudara kekasih kita ini untuk juga bangkit dan bahagia dalam kehidupan yang kekal. Maka mari kita sama-sama mengawali perayaan mulia ini dengan terlebih dahulu mengakui setiap salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Maha Tinggi. Kemuliaan kepada Allah di dalam surga, damai di bumi kepada orang yang berkehendak baik. Kami memuji, kami luhurkan keagungan-Mu. Engkau Bapa Maha Kuasa, Pencipta segalanya, yang kelihatan dan tak kelihatan, semuanya indah. Kemuliaan kepada Allah di dalam surga, damai di bumi kepada orang yang berkehendak baik. Kami memuji, kami luhurkan keagungan-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, di dalam Yesus Putra-Mu Engkau merencanakan keselamatan bagi kami. Kami mohon, semoga Engkau menerima saudara kekasih kami, Bapa Hermanus Mungo, ke dalam kediaman-Mu yang abadi di surga, bersama semua orang kudus-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Penantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Menyembuhkan seorang yang lumpuh. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes,
seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu melihat orang banyak itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memudahkan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah membuatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itulah, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Demikianlah sabda Tuhan.
Injil suci menurut Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Para Romo Dewa, Romo Melki, Romo Leri, Romo Ciko, juga Pater Dago, Papa Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan. Salve. Kita baru saja merayakan perayaan Paskah Tuhan, sebuah perayaan yang merupakan puncak dari iman kita. Dan perayaan Paskah selalu merupakan satu perayaan yang menggembirakan, sebuah perayaan yang mengajak kita untuk berbenah diri, berubah dari kehidupan cara hidup yang lama menuju kepada satu cara hidup yang baru. Saya memulai refleksi renungan pada malam hari ini dengan mengangkat bacaan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Ada dua alasan saya menggunakan bacaan ini. Alasan yang pertama yaitu bahwa bacaan ini adalah bacaan yang saya renungkan 1 tahun lalu di hari-hari sebelum Bapak meninggal, yang sudah saya bawakan waktu itu pada 40 hari. Dan alasan yang kedua kenapa saya kembali menggunakan bacaan ini, karena bacaan ini berkaitan dengan satu pengalaman kecil saya, berkaitan dengan jalan, terutama pengalaman saya beberapa waktu yang lalu merayakan Paskah. Para Romo, Pater, Bapak Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya menjalani perayaan Paskah di Paroki Oenlasi, terutama di Kapela Santo Yosef Oyek, kurang lebih 1 kilo atau 2 kilo dari Paroki Oenlasi. Ya, tentu para Romo di sini juga sudah tahu bahwa jalan-jalan menuju ke arah Oenlasi atau ke arah pedalaman tentu medannya sulit. Dan ketika saya mulai masuk dari cabang Niki-Niki itu mau menuju ke Oenlasi, disitulah saya teringat bahwa jalan-jalan inilah adalah jalan-jalan yang juga dilewati oleh Bapak saya kurang lebih selama 8 tahun ketika ia dipercayakan untuk sebagai kepala sekolah di SMK Negeri Ok. Dan jalan-jalan ini juga lah yang beliau juga sering
lewati akhir-akhir masa hidupnya. Dan ketika saya melewati jalan itu dan sampai di beberapa tempat dengan jalannya yang terjal, beberapa titik yang longsor, kemudian saya mengingat bahwa dulu almarhum Bapak juga melewati jalan yang sama sulitnya, yang sama terjalnya, kurang lebih selama 8 tahun atau setelah beliau pensiun di tempat tugasnya. Walaupun tidak semua tempat saya bisa sampai, terutama saya mungkin tidak sampai juga di tempat di mana Bapak pernah melayani dengan jalan yang sulit, tetapi saya juga menemukan indikator bahwa jalan yang dilalui itu mengungkapkan kenyataan bahwa Bapak juga pernah mengalami jalan yang sulit ini. Yang sulit yang membuat beliau juga pernah jatuh beberapa kali. Dalam beberapa kesempatan, entah itu kepada mama atau kepada kami anak-anak, beliau pernah bercerita bahwa di tempat tugasnya beliau pernah jatuh beberapa kali dengan motor kesayangannya, motor karisma itu. Beliau jalan ke sana kurang lebih hampir belasan tahun. Walaupun ada rintangan, beliau tetap berjuang dan akhirnya dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan purna bakti. Dalam refleksi saya, hal ini hanya bisa dijalani, hal ini hanya bisa dilakukan hanya ketika orang benar-benar mencintai apa yang dipercayakan kepadanya. Aneka kesulitan pun dapat dilewati, aneka rintangan dapat dilalui hanya ketika orang benar-benar mencintai apa yang dipercayakan kepadanya. Yesus sendiri mengatakan demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sebagai kepala keluarga, ia mencintai keluarganya, mencintai mama, mencintai anak-anak yang dititipkan kepadanya, mencintai keluarga-keluarga yang dititipkan kepadanya. Saya ingat kurang lebih sepanjang hidup saya, beliau tidak pernah marah, beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang keras khusus untuk anak-anak. Karena beliau pernah cerita dulu waktu masih di Sumba, di keluarga, Bapak mendidik mereka dengan sangat keras. Jadi mungkin itu menjadi pengalaman. Kemudian dia mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Dia tidak pernah marah dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, guru, dan juga kepala sekolah, ia mencintai dunia pendidikan. Ia mencintai murid-murid yang dipercayakan kepadanya dan rekan-rekan yang bekerja bersamanya. Waktu di OP, kurang lebih dia dari Senin sampai dengan hari Sabtu dia pergi ke tempat tugasnya, dan kemudian pada hari Sabtu dan Minggu dia kembali ke Soe bawa oleh-oleh, yaitu pakaian kotor. Sebagai seorang beriman Kristiani, ia mencintai gerejanya, ia mencintai wilayah, ia mencintai KUB, ia mencintai umatnya, sehingga ia mempersembahkan salah satu anaknya sebagai seorang imam. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan kita, dan setiap tanggung jawab menuntut kesediaan kita untuk melaksanakannya, bukan hanya dengan cinta yang biasa-biasa saja, tetapi dengan cinta yang luar biasa. Saya yakin bahwa Bapak dalam segala keterbatasannya telah berjuang
dan mencintai apa yang dipercayakannya dengan cinta yang luar biasa. Melalui perayaan Paskah, kita kembali diingatkan akan tanggung jawab kita masing-masing yang perlu senantiasa dijalani dengan cinta yang sama, yaitu cinta yang luar biasa, yaitu cinta Kristus kepada kita. Sekalipun terkadang kita sendiri mengalami begitu banyak tantangan, mengalami banyak rintangan atau kesulitan di dalam hidup, tetapi ketika kita mencintai dengan cinta yang luar biasa, mencintai dan seperti Kristus mencintai, maka setiap persoalan, setiap kesulitan, tantangan selalu memiliki harapan-harapan untuk dapat diselesaikan. Sebagaimana Kristus telah mencintai kita, Ia rela merendahkan dirinya, taat bahkan sampai mati di kayu salib, supaya memberikan kita jaminan cinta yang sama di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Ia memberikan kepada kita satu jaminan untuk disalibkan manusia lama kita, kemudian bangkit sebagai manusia baru, yaitu manusia yang berani mencintai tugas-tugas kita, mencintai keluarga kita, mencintai pekerjaan kita, mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita dengan cinta yang luar biasa. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, para imam Tuhan, kematian tidak menghilangkan seseorang. Ia tidak hanya terlihat secara fisik, namun dalam iman ia tetap ada di antara kita. Ia tetap hadir di dalam ingatan-ingatan kita, di dalam hati kita, di dalam memori-memori kita, dan terutama ia selalu hadir di dalam cinta kita. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan mengaruniakan penghiburan dan jaminan keselamatan bagi kita, sebab Ia telah pergi kepada Bapa untuk mempersiapkan jalan, mempersiapkan tempat bagi kita masing-masing. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu, dengan kata-kata Yesus ini, dan pasca kita merayakan perayaan Paskah kita senantiasa diajak, kita diingatkan untuk kembali memulai hidup yang baru, berjuang di dalam kehidupan kita, dan terus mencintai apa yang dipercayakan kepada kita. Sebagai orang-orang Kristiani, kita pun dapat mengalami kegelisahan seperti para murid. Kita dapat mengalami jalan-jalan yang terjal, kesulitan di dalam hidup, rintangan di dalam keluarga-keluarga kita. Tetapi Tuhan memberikan harapan, jaminan kepada kita bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk itulah kita seharusnya senantiasa bergembira. Kita berpengharapan agar kemudian kita menjalani hidup kita dengan iman yang teguh kepada Allah. Ego kebenaran dan hidup. Selamat merayakan Paskah, selamat merayakan keabadian di dalam kerajaan surga. Doakan kami yang masih berziarah di dunia ini. Amin. Berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya
Allah yang Maha Rahim, pada mula kami berharap Engkaulah kekuatan dan tumpuan hidup kami. Oleh karena itu dengan penuh iman kami hendak menyampaikan doa-doa permohonan kami. Bagi Bapak Herman Sumo yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa yang pernah dilakukan Bapak saudara kami ini semasa hidupnya di dunia. Sebagaimana ia telah dipersekutukan dengan Kristus melalui sakramen pembaptisan. Semoga engkau dapat dibangkitkan. Engkau dapat membangkitkannya bersama Kristus dan menikmati kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Bapa, kiranya Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu untuk menghibur dan menguatkan iman keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka dapat tabah dan ikhlas menerima peristiwa ini sebagai peristiwa iman dengan harapan dan kepercayaan yang teguh akan kebangkitan hidup. Marilah kita mohon bagi segenap jiwa-jiwa yang telah meninggal. Ya Bapa, semoga dengan kerahiman-Mu Engkau dapat menerima segenap jiwa yang telah meninggal dunia. Kiranya segala salah mereka diampuni dan memperkenankan mereka masuk dalam persekutuan para kudus di surga, sehingga dapat menjadi pendoa yang baik bagi kami yang masih bersiara di dunia ini. Marilah kita mohon bagi kita sekalian yang hadir di sini. Ya Bapa, kurniakanlah kami kekuatan dalam iman untuk memaknai peristiwa kehilangan ini sebagai peristiwa iman. Semoga kami dikuatkan untuk menjalani hidup kami dengan baik dan penuh syukur, sehingga kami kelak dikuatkan untuk menghadap-Mu dengan penuh kerinduan dan kasih. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kekal, inilah doa-doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Berikanlah kami semua iman yang teguh, agar kami mampu beriman dan percaya kepadamu secara sungguh-sungguh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Segala
kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melabuhkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita.
akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Hieronymus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu, Bapa terkasih kami, Bapak Hermanus Sumo, yang telah Engkau panggil dari ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Istimewanya arwah yang kami doakan pada malam hari ini, dan segenap keluarga. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Recepti solitaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Vincentur noventur, Avenia regnum tuum, via voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Diebus nostris, ut ope misericordiae Tui auduiti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kristus. Menerima tubuhmu sebagai kurban keselamatan. Kami mohon belas kasih-Mu bagi saudara kami yang telah meninggal. Semoga ia dapat beralih ke tempat kediaman yang terang benderang
dan penuh kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang hadir di sini, segala doa, harapan, dan niat hati kita, semua mereka yang telah kita janjikan doa kita masing-masing, secara khusus untuk keselamatan dan kebahagiaan yang kekal, bagi Bapak Hermanus Mungo serta seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada marilah pergi kita diutus. Demi Engkau yang Maha Tinggi.